Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, kembali lagi dengan saya Lubabah Hazuri dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prosedur entry data operasi pencarian dan pertolongan dengan aplikasi QR SAR. Apa sih yang melatar belakangi QR SAR itu? QR SAR merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi serta data induk untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Berikut merupakan halaman utama aplikasi QR SAR. Masukkan username dan password untuk masuk ke aplikasi QR SAR. Setelah masuk, kemudian klik berita SAR lalu ke input berita SAR. Pada form data umum, kantor SAR akan otomatis terisi sesuai dengan login. Pilih jenis operasi SAR pada kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, kecelakaan penanganan khusus, bencana, dan KMM. Kemudian pilih subjenis kecelakaan atau bencana atau KMM yang sesuai dengan kondisi kedaruratan yang terjadi. Untuk tanggal kejadiannya, isi waktu terjadinya kedaruratan sesuai informasi dari pelapor atau media lainnya dengan format waktu, tanggal, bulan, tahun, jam, menit. Dan untuk tanggal lapor atau terima info, isi waktu pelaporan atas kedaruratan yang diterima kantor SAR dari pelapor atau media lainnya dengan format waktu yang sama, seperti tanggal kejadian. Untuk nomor berita akan terisi otomatis, lalu nama kejadiannya, isi semua informasi mengenai kedaruratan yang terjadi secara lengkap, diisi dengan huruf kapital dan sesuai dengan kaidah SPOK. Info awalnya diisi informasi mengenai proses pelaporan dari pelapor atau media lainnya ke kantor SAR atas kedaruratan yang terjadi, diisi dengan huruf kapital. Dilanjut untuk pengusulan SMC. Isi sesuai nama SMC-nya, yaitu kepala kantor, atau apabila kepala kantor berhalangan hadir, dapat digantikan dengan pejabat harian seperti kasubsi operasi. Untuk pangkat atau golongan akan terisi otomatis. Waktu berangkat, isi waktu berangkat atau waktu siap kantor SAR dengan format waktu, tanggal, bulan, tahun, jam, menit. Estimasi waktu tiba, isi waktu estimasi tim SAR tiba di lokasi kejadian dengan format waktu yang sama dengan waktu berangkat. Kemudian untuk zero accident, isi ya apabila dalam pelaksanaan operasi SAR tidak terdapat kondisi accident yang dialami oleh tim SAR. Lalu pilih tidak apabila dalam pelaksanaan operasi SAR terdapat kondisi accident yang dialami oleh tim SAR. Kemudian akan muncul kolom untuk mengisi deskripsi terjadinya accident tersebut. Dilanjutkan dengan penentuan lokasi kejadian. Isi dengan satuan atau unsur kantor SAR yang terdekat dari lokasi kejadian. Yang pertama, tempatkan kursor atau poin sesuai lokasi kejadian. Kemudian, isi koordinat sesuai dengan lokasi kejadian sehingga akan muncul tag pada peta. Untuk jarak tempuh, apabila ditempuh menggunakan darat, pilih kilometer. Kemudian untuk laut, pilih nautical mile. Siaga atau response time otomatis terisi apabila sudah mengisi isian waktu lapor dan waktu siap. Untuk waktu tempuh, otomatis terisi apabila sudah mengisi isian waktu siap dan waktu tiba. Waktu tiba estimasi dari brasar ke 1, kemudian diganti menjadi waktu tiba realisasi dari brasar kedua sampai dengan tutup. Waktu tempuh perhitungan API Google Service otomatis terisi dari perhitungan waktu dari Google API atau Google Maps dan tidak masuk ke menu rekapitulasi brasar atau detailnya. Dilanjutkan untuk pengisian aksi.
Isi area pencarian dengan format KML sesuai dengan perkembangannya. Untuk input data personil Basarnas, isi seluruh pegawai yang terlibat dalam operasi SAR sesuai dengan struktur organisasi SAR atau surat perintah tugas, dan data ini mengambil dari Simpek. Sementara untuk PPNPN belum dapat ditampilkan datanya karena belum ada isian manual dan belum ada aplikasi pengelolaan PPNPN. Untuk data korban dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan pengisian langsung pada web ini atau melakukan pengisian menggunakan form Excel. Setelah semua terisi datanya, dapat diunggah kembali pada web. Pada isian usia korban, apabila tidak diketahui usia korban, maka cukup dikosongkan atau tidak diisi. Kemudian input data alut atau peralatan SAR, isi sarana atau peralatan SAR yang digunakan, dan data ini mengambil dari aplikasi kesiapsiagaan. Kemudian input data potensi SAR. Isian ini merupakan monitoring jumlah SDM potensi SAR yang terlibat operasi SAR dengan menggunakan mekanisme check-in dan check-out melalui aplikasi Sibinpot, sehingga kita tidak dapat menginput data potensi SAR melewati aplikasi ini. Dan di aplikasi ini kita hanya dapat menerima data potensi SAR jika telah melakukan scan QR code dari aplikasi Sibinpot. Untuk input data potensi hewan SAR, isi data non-SDM potensi SAR seperti sarana, prasarana, TIK, dan hewan yang mengikuti operasi SAR. Terakhir yaitu input data waktu operasi SAR, hari pertama, waktu mulainya jam berapa, kemudian waktu selesainya jam berapa. Apabila masih ada hari operasi kedua, diisi formatnya sesuai dengan hari yang pertama. Apabila semuanya sudah terisi, cek ulang kembali dari form awal sampai akhir. Apabila semua form telah terisi dengan lengkap, maka dapat klik simpan untuk upload semua data yang telah diisi. Dengan QR SAR, pelaporan operasi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Mari kita dukung digitalisasi SAR untuk pelayanan yang lebih tanggap dan profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.